Ya, selamat ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang setia mengikuti channel tercinta ini, sekarang kita akan melihat sejarah Dam Ngasem Ngayam Sewu yang berada di Desa Kadilaju, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. Ya, Dam Ngasem Ngayam Sewu ini berada di Padukuhan 1 Desa Kadilaju. Nah, ini terlihat bendungannya yang airnya mengalir gemberisik, dan ini jembatan Ngayam Sewu ya. Ini dam ini berada di Kali Gede, namanya Kali Gede ya, Kali Gede. Nah, ini ada jembatan Ngayam Sewu. Dam ini mulai dibangun tanggal 2 Juli tahun 67. Ini ada prasastinya, masih bisa terbaca dengan baik, dan diresmikan tanggal 10 November tahun 1967. Diberi nama Dam Ngasem Ngayam Sewu. Nah, dam ini dibangun untuk mengoncori atau irigasi tanaman padi seluas sekitar 145 hektar untuk 3 desa, yakni Desa Kadilaju, Tambaan, dan Joton. Jadi dulu dikenal dengan nama Tridesa gitu ya. Jadi dam ini dibangun atas prakarsa dari Desa Kadilaju, tapi melibatkan 3 desa tersebut gitu. Nah, dam ini dulu diresmikan oleh Bupati Klaten Sutioso pada waktu itu, dan di waktu itu peresmiannya nanggap wayang di sini, nanggap wayang kulit semalam suntuk dengan lakon Romo Tambak, dan di jalan di atasnya itu dulu oleh pemerintah desa diberi nama Jalan Poncowati. Ini jembatan Ngayam Sewu Kali Gede. Tahun 67 jembatan ini tidak ada penyangganya seperti itu. Jembatannya masih sederhana dari kayu dan sebagainya. Sekarang ini udah jembatan yang baru dicor beton. Ini jalan ini memang menghubungkan antara Kecamatan Manisrenggo dan Kecamatan Kemalang dan Karangnongko. Bahkan sekarang jadi jalur alternatif ke Boyolali. Ini dam ini dulu dibangun dengan swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat Tridesa atau 3 desa yang disebutkan tadi. Di dalam dokumen ini disebutkan bahwa pelaksananya adalah Bapak Manto Raharjo dan Bapak Parto Wiharjo. Ini yang Pak Manto ini perangkat desa Kadilaju, sedangkan Pak Parto Wiharjo ini tokoh masyarakat di Padukuhan Kadilaju. Ya, pemrakarsa dulu memang kepala Desa Praja Kadilaju. Dulu istilahnya masih Desa Praja ya, Desa Praja Kadilaju. Ya, ini dulu dibangun Tridesa untuk mengoncori sawah-sawah di sana. Dulu awal mulanya bendungan ini sebelum tahun 67
berada di sebelah selatan Padukuhan Gempol. Padukuhan Gempol yang sekarang bernama Pulanarjo itu dengan bentuk bendungan yang sederhana sekali. Bendungannya sederhana sekali, hanya dari batu-batu. Ya, ini kali gede yang banyak batunya. Nah, ini batu-batunya besar-besar. Dulu hanya dibendung dengan batu-batu seperti itu. Tapi setiap musim penghujan, karena ini sering banjir dulu, banjirnya besar sehingga dadal, jebol, sehingga terus irigasinya terganggu, sehingga muncul satu gagasan inisiatif kalau ingin membuat bendungan ini secara permanen, secara permanen. Ya, ini bendungannya di sini. Kenapa disebut Gayam Sewu? Karena konon dulu di sekitaran ini banyak sekali pohon gayam. Ya, saking banyaknya orang kan nyebutnya ya 1000 sewu. Nah, Gayam Sewu. Tapi sekarang saya amati sudah tidak ada lagi pohon gayam di sini. Nah, ini mungkin perlu direvitalisasi. Mungkin suatu saat kita tanam pohon gayam untuk monumen di sini. Dan disebut Ngasem, ini gabungan dari dulu bendungan yang tradisional itu berada di bawah pohon asem gede yang di Kidul Gempol itu, sehingga disebut Ngasem. Ya, terkenalnya Dam Ngasem. Makanya ini digabung setelah dipermanenkan, diberi nama Dam Ngasem Gayam Sewu. Jadi gabungan antara dam cikal bakalnya yang tradisional dengan dam yang cukup modern dan memenuhi standar teknis, karena ini juga atas binaan dari Dinas PU Kabupaten Klaten pada waktu itu. Ya, jadi sekarang ini sudah cukup berumur ya, karena dibangun tahun 67 dan ini belum pernah rusak. Menurut kesaksian kami, saya pada waktu 67 itu, waktu di bendung ini sukanya mandi di sini, ya bisa renang bersama anak-anak di sini. Dan bendungan ini dulu juga makan korban jiwa ya, karena anak-anak belum bisa renang, latihan renang malah ada yang meninggal di sini. Dan bendungan ini pada waktu dibangun masih ada kepercayaan bahwa di dalamnya diberi kepala kerbau. Jadi ini ditanam kepala kerbau di tengah bendungan ini pada waktu memulainya dulu. Ya, ini kalau di sebelah ini sawah-sawah yang kelihatan itu, ini masuk Desa Keputaran, ini Lungguh Bayan Keputaran yang sana. Ya, ini memang di daerah perbatasan. Ini pintu airnya. Ya, pintu airnya yang untuk mengatur kalau pas banjir debitnya besar, ya ini pintu air bisa dibuka. Kita lihat ini pintu airnya. Ya, ini prasastinya masih terlihat, memang model dulu. Di tulisannya model dibuat apa seperti huruf-huruf besar tapi dipahat ya, seperti dipahat. Masih cukup komplit dan bisa terbaca, cuman agak tertutup dengan rumput-rumput. Nah, ini dulu masih ada sisa saluran zamannya Dam Ngasem. Ini saluran ini menembus bawah jalan ini. Jadi ini jalan ini
Ini di bawah jalan, saluran yang lama itu. Nah, ini yang baru, airnya mengalir itu. Nah, airnya mengalir dari dam Ngasem Gayam Sewu ini dan mengalir jauh ke selatan sana. Ini sawah-sawah di Kadilajo yang sebelah utara tidak dapat diairi karena ini posisinya lebih tinggi dari dam Ngasem Gayam Sewu. Jadi dengan hadirnya dam Ngasem Gayam Sewu yang dibangun secara swadaya urunan tri desa tadi, Kadilajo, Tambaan, dan Joton, ini sawah-sawah berairan irigasi atau irigasi teknis di 3 desa itu menjadi lebih baik karena tidak terganggu damnya. Kalau seperti yang awal-awal dulu itu, kalau musim hujan banjir atau dadal damnya, airnya sudah tidak mengalir lagi. Ini sudah memberikan satu layanan irigasi pada petani yang cukup bermanfaat dirasakan. Ini sebenarnya kami ingin nanti menanam pohon gayam di sini. Jadi areal ini masih ada areal yang terbuka, termasuk pohon asem tentunya ya, untuk monumental gitu. Ini di sini sekitarnya memang tanaman-tanamannya cukup banyak sekarang, tapi tidak ada pohon gayam dan asem, tidak ada. Ini adanya pohon bambu, ada pohon lamtoro, bahkan ini ada pohon durian, ada daun pace, ada apa, kluweh, maoni, kelapa, dan sebagainya. Ini ada lamtoronya. Ini saudara-saudara sekalian, terutama yang ingin tahu tentang riwayat atau sejarah dibangunnya dam Gayam Sewu ini. Jadi sejak tahun 67 ya, tahun 67 sudah Kadilajo sudah menggagas adanya dam permanen, dam irigasi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, tidak tergantung pada air hujan ataupun air yang tidak pasti untuk mengairi sawah yang diusahatanikan untuk sebagian besar warga Kadilajo, karena memang warga Kadilajo sebagian besar merupakan petani ya, merupakan petani. Oke, demikian sekilas tentang sejarah dibangunnya dam Gayam Sewu, dan juga kondisi sampai saat ini masih dalam kondisi baik-baik saja. Mudah-mudahan ini tetap bisa bertahan sampai selama-lamanya gitu, sehingga petani Kadilajo dan 2 desa lainnya tadi yang ikut serta membangun ini nanti dapat menikmati hasil panen yang baik karena terdukung dengan irigasi yang lestari. Nah, ini sumber airnya apa? Air di saluran primernya. Ini tanggul. Tanggul ini ditumbuhi banyak rumput-rumput. Coba kita tengok sebentar saluran yang lama ini. Nah, ini terowongan. Ini terowongan peninggalan sejak zaman Belanda dulu.
yang akhirnya dibuat untuk bendungan sementara di Ngasem. Ini sisa-sisa saluran lamanya. Nah, dan ini yang saluran baru. Nah, ini air dari dam itu mengalir dengan cukup debit yang cukup besar, ya, cukup besar. Ini kalau sampai ke daerah Tambakan sana, Joton, dan bahkan mungkin sampai daerah sekitarnya juga. Ini penampakan yang sebelah kiri itu saluran lama peninggalan zaman kolonial dulu. Dia merupakan terowongan yang menembus jalan raya, dan ini adalah saluran yang baru. Ini hasil dari dam irigasi Ngasem dan Ngayam Sewu. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu.